mulai aja lah ya. Kalau ada rekan-rekan yang mau datang lagi silakan ya. Baik, Fikri, kita mulai ya. Rekan-rekan mahasiswa PWK yang di Cirebon, kita akan mulai ya. Baik, rekan-rekan yang ada di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di Cirebon juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sehat, salam sejahtera. Sebagaimana yang kita sampaikan di undangan bahwa hari ini kita akan mengadakan sosialisasi dan menginformasikan program yang namanya PISM ya. PISM adalah program integrasi sarjana magister ya, program integrasi sarjana magister. Ini adalah program dari ITB, dalam hal ini Sekolah Pascasarjana, yang baru di launch itu tahun ini sebenarnya. Tahun lalu ITB dalam hal ini SPS itu menyiapkan program ini agar setiap fakultas sekolah dan prodi menyiapkan kurikulumnya. Sebagaimana yang Anda semua tahu, nah saya juga bicara ke teman-teman di Cirebon ya, bahwa S1 PWK dan S1 Arsitektur sekarang ini kan sedang dalam transisi menuju kurikulum baru ya. Nah, PISM, selamat siang Pak Andri, silakan. Wah, unexpected guest. Saya pikir Pak Andri sibuk. Nah, ini apa namanya simultan Pak, yang ada yang di Cirebon. Dan Cirebon ada 20-an ini yang ikut ya. Baik, jadi PISM itu baru diresmikan itu tahun ini ya, di semester ganjil ini. Sebelum saya akan sampaikan mengenai tata laksana dan prosedurnya, ini saya sampaikan tentang apa itu program PISM. Ini semua sudah kami sampaikan di website ya, di websitenya SAPPK. Itu ada di program integrasi. Di sini ya, rekan-rekan sekalian, di program integrasi. Nah, ini ya. Nah, PISM ya, ini ada definisinya. Oh, Pak Iwan, Pak Nurrahman, silakan Pak. Baik. Enggak, di depan aja Pak. Punten Pak, di depan aja Pak Nurrahman, mangga. Bu Enda di depan aja. Ya, baik. Selamat datang, selamat siang Pak Nurrahman, Pak Iwan. Jadi PISM ini adalah program unggulan ITB yang dirancang untuk memudahkan mahasiswa program sarjana, dalam hal ini S1 PWK, S1 AR, untuk menyelesaikan jenjang magister dalam waktu 5 tahun. Sarjana dan magister dalam waktu 5 tahun. 5 tahun atau 5,5 tahun, nanti kita lihat ya. PISM ditujukan untuk semua mahasiswa S1 SAPPK, termasuk S1 peminatan kampus Ganesha dan juga peminatan kampus Cirebon. Ya, jadi teman-teman yang di Cirebon, ini adalah sosialisasi PISM, termasuk jalur internasional juga. Ya, di kita ada jalur internasional S1 PWK dan S1 AR. Nah, sesuai dengan arahan dari SPS, penyelenggaraan PISM normalnya itu dilakukan secara luring, tetapi kalaupun ada mahasiswa dari PWK Cirebon yang akan mengikuti PISM, strateginya SPS menganjurkan strategi bauran. Jadi peserta PISM dari Cirebon bisa mengikuti secara hybrid, dan nanti dosen dari PWK Ganesha mengajarnya di Cirebon. Mungkin sebulan sekali, demikian yang disampaikan oleh Pak Supri ya, Direktur SPS. Nah, ini kira-kira definisinya. S1, S2 dalam waktu 5 tahun sampai 5,5 tahun. Ya. Nah, sekarang di sini ada informasinya. Karena di kita hanya ada 2 program studi S1 ya, S1 AR dan S1 PWK, maka ya tadi semuanya bisa mendaftar yang berminat dan memenuhi syarat. Ya. Periode pendaftarannya kapan? Ya. Berbeda dengan yang namanya fast track atau PPSM. Nah, ini supaya nggak bingung. Ada yang namanya PISM, ada yang namanya PPSM. Kalau PPSM atau dulunya fast track itu adalah program penyatuan sarjana magister. Bukan integrasi sarjana magister, tapi penyatuan. Tapi yang perbedaan yang mendasar adalah, pertama,
Kalau PPSM, kalian boleh mengambil mata kuliah S2 mulai semester 7. Ya, mulai semester 7. Kalau PISM, Anda akan bisa mengambil mata kuliah S2 mulai semester 5. Ya, semester 5. Jadi pendaftarannya itu adalah pada semester 4 hingga periode PRS di semester 5. Nah, sekarang ini informasi dari SPS, mahasiswa yang berminat PISM baik di HR maupun di PWK boleh, karena masih ada periode PRS sampai 15 September. Ya, ini skema penerimaan, seleksi dan seterusnya nanti dilaksanakan oleh masing-masing prodi. Nanti di bawah ini ada informasi dari ITB itu persyaratannya apa. Ya. Kemudian durasi belajar total S1 S2 adalah 5 tahun, ada yang 5,5 tahun. Nanti kita sampaikan skema di SAPPK ada 3 skema. Total SKS normal, jadi S1 144 minimal, S2 itu 36, di mana ketika Anda di S1, Anda bisa ngambil total 12 SKS S2. Ya. Jadi ketika Anda S2, 24 SKS. Ya, 1 tahun gitu ya. Intinya S1 4 tahun, S2 1 tahun. Ya. Kampusnya, nah ini sekali lagi buat teman-teman yang di Cirebon, untuk S2 nantinya, kalian di Cirebon yang berminat ambil PISM, ketika Anda masih berstatus S1 tentunya di Cirebon, kemudian nanti 1 tahun S2 di kampus Ganesha. Ya. Kemudian apa keunggulannya? Ya. Oke. Yang pertama tentunya yang sudah jelas ya, menghemat waktu ya, menghemat waktu dan biaya kuliah. Karena 1 tahun kalian S2, BPP-nya adalah BPP S1 ya, BPP S1. Pertanyaan, Pak, kalau saya UKT S1-nya UKT 3, itu nanti ketika 1 tahunnya UKT-nya berapa gitu? Menurut informasi dari kantor URAM, sama dengan Anda bayar di S1. Jadi kalau Anda bayar UKT 4, ya UKT 4 nantinya di 1 tahun di S2-nya gitu ya. Khusus untuk yang PISM ya. Nah, itu menghemat waktu dan biaya kuliah. Kemudian keunggulan dari sisi mahasiswa adalah Anda mendapat kesempatan juga untuk beasiswa GTA. Ya, seperti halnya teman-teman yang dulunya dapat PPSM atau fast track ya. GTA apa? Ganesha Talent Assistantship, berupa diskon atau keringanan pembebasan BPP ya, biaya penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang lainnya adalah peluang untuk berinteraksi dalam riset dan proyek dosen. Nah, ini juga penting. Barangkali kalian yang di Cirebon juga sama ya. Peserta program PISM mendapat kesempatan berinteraksi dengan dosen sebagai asisten kuliah, asisten riset begitu ya, atau juga ke proyek-proyek pengabdian masyarakat. Terima kasih Pak Petrus. Silakan Pak. Silakan. Ya. Wah, ini kita dihadiri oleh Kaprodi S1 dan Kaprodi S1 AR dan Kaprodi S1 PK. Terima kasih. Dan Direktur Kampus Cirebon, ya teman-teman di Cirebon, ini ada Pak Iwan di sini. Dan Pak Nur Rahman. Oke, itu keunggulannya ya. Kemudian tujuan program tadi sepertinya sudah disampaikan ya. Nah, apa tujuan program dari sisi Anda sebagai mahasiswa dan juga dari sisi ITB? Pertama adalah ini, peningkatan persentase kelulusan tepat waktu. Ya, Anda semua tahu bahwa sekarang ITB itu sudah mulai 2 tahun 3 tahun yang lalu, yudisium atau rapat kelulusan itu dilaksanakan setiap bulan. Jadi menambah persentase Anda itu kemungkinan untuk lulus tepat waktu. Ya. Kemudian yang kedua, selektivitas mahasiswa pada jenjang S2 akan lebih tinggi. Ya. Ini adalah juga rencana strategis ITB, menaikkan intake mahasiswa S2 dari mahasiswa S1 kita sendiri. Ya. Target kita 40% sebenarnya. Ya. Yang ketiga, kualitas riset dan publikasi pada jenjang S2 akan meningkat. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat pada skema PISM, ya, TA dan tesis itu bisa nyambung. Ya, jadi di TA misalnya ada TA1, ada TA2, tesis ada tesis 1, tesis 2 itu diupayakan nyambung sehingga ada cukup banyak waktu untuk melakukan riset dan segala macam, ya, dan publikasi.
Yang keempat tentunya efisiensi biaya pendidikan baik untuk ITB maupun mahasiswa. Itu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, rekan-rekan sekalian, di SAPPK ya, itu ada 3 skema PISR. Ini supaya Anda nggak bingung ya. Yang pertama adalah yang linear. Apa yang dimaksud dengan skema linear? Itu skema di mana S1 nyambung ke S2 yang satu klaster, satu domain ya. S1 PWK ke S2 dalam klaster PWK. S2-nya apa saja? S2 PWK, S2 transportasi, S2 studi pembangunan, S2 perencanaan kepariwisataan. Itu masuk yang linear yang pertama. Linear yang kedua, S1AR ke klaster arsitektur ya. S2AR alur desain atau S2AR alur sains, arsitektur lanskap dan rancang kota. S2 rancang kota. Ini sekali lagi skema yang linear. Skema linear ini ada 2 jalur namanya. Linear fast track total 5 tahun, linear slow track. Sebenarnya ini agak fast juga ya. 5,5 tahun. Ya. Sekali lagi ini yang linear. Satu klaster domain keilmuan. Yang kedua, semi linear. Ini cross, ya. Semi linear itu yang pertama, kalau ini rekan-rekan di Cirebon juga ya, S1 PWK ke S2 klaster arsitektur, ya. S2 AR desain dan sains, S2 arsitektur lanskap dan S2 rancang kota. Maaf, ini S2 AR. Kalau di laporan ininya dia bisa desain dan sains. Oke, ini sementara sama. Jadi apa bedanya ini sama ini? Yang semi linear ada cross, ya, cross cluster, ya. Yang kedua, kalau teman-teman dari S1 AR ke S2 cluster perencanaan wilayah dan kota, S2 PWK, S2 TR, S2 SP atau S2 PK, ya. Jadi cross, semi linear. Ini juga terdapat 2 jalur, fast track dan slow track yang semi linear. Yang ketiga, yang non linear, kalau ada teman-teman S1 non SAPPK yang mau ambil S2 di SAPPK. Ya. Rekan-rekan sekalian, ini tidak hanya melulu di SAPPK, di seluruh fakultas sekolah di ITB juga seperti ini. Jadi mereka menyiapkan skema PISM untuk yang di dalam klaster fakultas sekolah mereka dan juga di luar fakultas sekolah mereka. Tentunya ini ada bintang-bintangnya ya, terms and condition nanti di bawah ya. Oke, nah ini skemanya supaya lebih jelas ada di bawah ini ya. Nah kalau linear fast track 5 tahun itu programnya apa saja? S1AR ke S2AR, S1 PWK ke S2 PWK, S2 SP, S2 PK, S2 TR. Ya. Kalau yang linear slow track agak slow nambah 1 semester itu kalau S1AR ke S2 AL arsitektur lanskap atau S1AR ke S2 RK ya. Kenapa bisa begitu? Karena sementara kurikulum arsitektur lanskap dan rancang kota itu ada 3 studio, ya. Yang lainnya yang S2 arsitektur itu hanya 2 semester. Kalau yang rancang kota dan arsitektur lanskap itu 3 semester. Nah, ini juga ya. Semi linear ini berarti cross. Kemudian yang cross ini ada yang 5 tahun, ada yang 5,5 tahun. Intinya yang 5,5 tahun itu kalau S2-nya adalah arsitektur lanskap atau rancang kota. Itu 5,5 tahun. Baik dari AR maupun dari PWK. Ya. Oke. Nah ini tabel klasterisasinya, rangkuman dari yang tadi itu ya. Nah sekarang lini masanya. Tadi kami sampaikan bahwa pendaftaran PISM itu dimulai di periode semester 4 ya, hingga awal semester 5 bagi yang lolos seleksi, sehingga di semester 5 itu sudah bisa mengambil sampai dia lulus mengambil total 12 mata kuliah S2 ya sampai semester 8. Nah ini bisa gini nggak? Ini ya kira-kira seperti ini.
Misalnya, Pak, setelah yudisium ternyata nggak jadi lanjut ini, nggak jadi lanjut PSM gimana? Ya sudah, Anda lulus, tidak lanjut PSM, Anda lulus S1, kemudian si mata kuliah dan nilainya tetap dapat tersimpan di ITB maksimal sampai 2 tahun. In case kalau Anda mau melanjutin lagi di ITB, Anda nggak perlu mengambil mata kuliah yang sudah lulus. Gitu ya. Nah, persyaratan ya. Persyaratan untuk peserta PISM. Yang pertama, karena tadi ambilnya di periode semester 4, harus lulus mata kuliah TPB semuanya. Nggak ada yang ulang Mafiki, Menkom, DPP, kemudian ada apa? Kepres gitu ya. Semuanya lulus. Yang kedua, ini persyaratan dari ITB, minimal IPK 3. Minimal IPK 3. Ya. Di semester 4 dan di semester 8. Kemudian mendaftarkan diri ke prodi pada semester 4, selambatnya pada semester 5 sebelum periode PRS. Ya. Kemudian nanti lolos tahap wawancara, karena nanti setiap prodi akan mengadakan semacam wawancara, gitu ya. Nah ini kira-kira yang lebih detail terkait apa persyaratannya di setiap prodi ya. Nah, kemudian yang perlu Anda tahu juga bahwa semua peserta PSM yang lolos seleksi tidak wajib menyerahkan sertifikat TOEFL dan juga TPA Bappenas sebagaimana siswa reguler. Ya, jadi dibebaskan dari TOEFL dan TPA. Oke, nah ini Anda bisa baca di sini persyaratannya ya. Terutama barangkali ada persyaratan khusus untuk yang S2 S2 arsitektur, alur desain, dan alur sains. Kemudian, nah ini juga yang cukup penting ya. Kenapa namanya integrasi? Karena ITB itu mengarahkan agar pada program PISM terjadi yang namanya integrasi tugas akhir dan tesis. Ya, jadi ini latar belakangnya, struktur kurikulum yang memungkinkan untuk pelaksanaan PISM, baik untuk skenario 1 maupun skenario 2 cukup memberatkan latar belakangnya ya, karena sudah ada TA, kemudian ada tesis. Nah, strateginya tugas akhir sebagai capstone design atau penelitian kecil, begitu ya, yang lebih sederhana, yang nanti dikembangkan di tesis. Jadi topiknya bisa berlanjut, topik TA ke tesis, gitu ya. Topik tugas akhir juga bisa diberikan oleh dosen lalu dikembangkan oleh masing-masing mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah bisa jadi dosen pembimbing TA dan tesis sama. Tapi nggak melulu seperti itu. Misalnya, wah Pak, saya tugas akhirnya pembimbingnya nggak enakan gitu ya, ya udah nanti ganti. Kalau udah cocok sama pembimbingnya, sudah ada grand design, roadmap penelitian, bisa nyambung. Ya, jadi itu diupayakan seperti itu. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, di sini ada brosur yang sangat detail ya, menjelaskan setiap program PISM di masing-masing magister. Ya, kalau Anda berminat ke S2 alur desain, silahkan ini diklik, nanti saya akan jelaskan. Ke S2 alur sains, S2 PWK, S2 SP, S2 PT, S2 TR, S2 RK, dan S2 AL. Ini brosurnya cukup lengkap, termasuk di sini ada struktur kurikulumnya dan mata kuliah S2 apa yang Anda bisa ambil ya. Yang nomor 1 ini adalah leafletnya ya. Ini yang tadi saya jelaskan gitu ya. Barangkali Anda bisa sampaikan ini juga ke orang tua atau ke keluarga ya, mengenai program PSM di SAPPK yang tadi saya jelaskan. Kemudian misalnya yang S2 PWK ya. Nah ini. Ini cukup detail, jadi Anda bisa menyimak ya. PSM kalau saya S1 misalnya dari Cirebon, rekan-rekan yang di Cirebon ya, yang akan S2 ke PWK dan ESA, itu mata kuliah apa yang sudah bisa diambil di semester 5 ya. Jadi pendaftaran di semester 4, Anda bisa ambil mata kuliah S2 di semester 5. Dan seterusnya di sini cukup lengkap ya. Baik.
Silakan Anda bisa menyimak ya apa penjelasan dari setiap prodi. Baik, itu dari kami di fakultas ya penjelasan mengenai program PISM. Sebelum kita masuk barangkali ada pertanyaan ya. Saya berikan kesempatan Pak Andri dan Pak Petrus barangkali bisa memberikan semacam arahan begitu ya tentang PISM. Silakan Pak Andri. Andri dulu. Baik, saya kira tidak banyak yang bisa saya berikan dan tadi sudah secara sangat lengkap diberikan oleh Pak Aswin. Tapi pada prinsipnya memang kita dari Prodi Arsitektur sangat mendukung, sangat mengharapkan teman-teman mahasiswa untuk bisa masuk di Prodi Arsitektur dari S1 ke S2. Ini juga kaitannya dengan program yang sedang kita jalankan yaitu akreditasi KAB ya, di mana kita sangat diharapkan memang ada keberlanjutan antara program yang diselenggarakan di S1 lanjut ke program paling tidak 1 tahun pendidikan 5 tahun di S2. Jadi kalau ada program PISM seperti ini, diharapkan ini bisa dengan bisa secara jelas memperlihatkan keterkaitan program pendidikan 5 tahun di Prodi Arsitektur. Jadi yang penting semangat saja, sangat diharapkan keikutsertaan teman-teman semua di program ini. Saya kira itu saja Pak Aswin. Enggak, makasih Pak Andri. Pak Petrus, barangkali ya. Silakan. Kehilangan suara. Baik, terima kasih Pak Aswin. Kalau Bisa di sini supaya ya. Cirebon bisa lihat. Oh, ada yang dari. Oke, sini ya. Baik. Untuk yang program studi PWK begitu ya, termasuk juga S2. Sebetulnya PISM kita itu kita rancang untuk kurikulum baru Pak Aswin. Jadi kalau sekarang ini kurikulum S1 kita itu sudah disetujui, tapi rapat prodi itu memutuskan tidak bisa semester ini kita lakukan. Jadi mungkin mulai semester depan kita mulai menerapkan kurikulum S1 kita, ya. Nah, untuk S2 kebetulan siang ini itu sedang dirapat plenokan. Ya mudah-mudahan lancar. Nah kalau lancar kemungkinan baru semester genap ya nanti kita akan jalankan bersamaan dengan S1. Jadi kemungkinan PISM itu akan bisa efektif berjalan mulai semester ganjil tahun depan, semester 1 tahun depan begitu supaya bisa berjalan bersamaan antara kurikulum baru S1 maupun kurikulum S2. Kurikulum S1 kita yang lama itu jumlah mata kuliahnya banyak, SKS-nya kecil-kecil, jadi tidak fleksibel kalau itu kita gunakan untuk PISM ini. Jadi kita akan laksanakan setelah kurikulum S1 dan S2 kita dijalankan ya. Mudah-mudahan semester depan bisa kita jalankan supaya tahun depan baru kita mulai PISM itu. Ya, tapi tidak menghalangi kalau tadi disampaikan Pak Aswin mulai pendaftarannya semester 4 kan ya, berarti kan semester genap nanti pun juga semestinya sudah bisa mulai ya untuk itu ya. Mudah-mudahan transisinya nggak begitu sulit Pak. Kan ada apa ya penyesuaian itu ya mungkin mudah-mudahan tidak terlalu sulit jadi PISM di PWK bisa kita terapkan. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus. Pak Iwan, punten barangkali ya Pak. Terima kasih Pak Aswin. Nah, kalau dari kampus Cirebon ya, yang memang hanya ada satu prodi ya, yaitu PWK, tentu saja tampaknya yang menjadi catatan adalah terkait ke pelaksanaan perkuliahan ya. Ini barangkali perlu disampaikan karena kebijakannya meskipun nanti peserta ya sebenarnya sekarang juga yang pastek ya katakanlah 1 orang ya harus dilayani jadi kelas bauran. Jadi artinya kalau nanti S2 kuliah S2-nya dilaksanakan 3 desa seperti sekarang
gitu, peserta pasrek dari Cirebon yang harus daring ya, harus dia ngikutin kuliah dari Cirebon gitu ya. Karena memang di sana dia masih kuliah S1 kira-kira begitu ya. Ke depan juga barangkali ada kemungkinan juga yang justru S2-nya di Jatinangor ya. Kalau arsitektur lanskap kan di Jatinangor, berarti kelas bauran, kelas luringnya di Jatinangor, tapi pesertanya misalnya dari PWK atau dari PWK Cirebon ataupun BK Desa ya, mungkin di bauran barangkali begitu ya. Jadi kalau dari Cirebon nanti bisa ada kemungkinan mengikuti kuliah bauran di Ganesha ataupun di Jatinangor, tergantung PISM yang diambil kira-kira begitu ya. Dan itu tentu saja karena mereka harus diberi pelayanan ya, jadi para mahasiswa itu diberi pelayanan yang sama, tentu saja harus para kaprodinya ya mempersiapkan kelas bauran gitu, meskipun sekarang kan sebagian besar sudah mengarah ke luring ya, tetapi khusus ini implikasinya adalah dari modul kampus atau pelaksanaan kelas bauran harus bisa dilaksanakan dalam konteks multikam. Gitu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Itu teman-teman mahasiswa PWK Cirebon barangkali mendengar ya. Pak Nurrohman, dua patah kata barangkali. Ya, ya baik, terima kasih ya. Saya sebenarnya cukup ya ini program menarik ya yang ditawarkan dari ITB, kemudian Prodi melaksanakannya. Cuma saya mungkin memberi suggestion gitu ya pada mahasiswa gitu ya. Jadi sebelum memilih atau akan mengikuti program ini gitu ya, benar-benar tadi ya persyaratannya dipenuhi ya. Artinya jangan ada tertinggal di TPB ya. Kemudian juga yang terpenting itu artinya Anda akan mengambil beban lebih itu dan maksimum itu ya. Perhatikan. Jadi ada beban maksimum yang harus Anda lakukan, tidak hanya untuk kuliah S1 dan S2. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurrohman. Pak Adiwan, terima kasih sudah hadir. Barangkali mau memberikan ini. Oke. Sekarang kita akan masuk ke ini ya, rekan-rekan. Barangkali ada yang kurang jelas, mau bertanya. Saya akan cek yang di Cirebon dulu ya. Oke. Oh, aduh pertanyaannya. Oke. 2022 ya kebanyakan ya. Iya, yang ini yang 2021, ini pertanyaan dari 2020 ya. Mulai semester 6. Ada 2 pertanyaan. Saya baca dari berita, ini untuk Madeline ya. Ada wacana dari Kemenristek Dikti untuk mengubah SKS Magister dari 36 menjadi 54 SKS di 2023. Apakah itu akan mempengaruhi PISM ini? Oke. Serta ada aturan dari pemerintah yang pemerintah membuat karya tulis atau jurnal syarat lulus dari program magister. Bagaimana implikasinya untuk ini? Oke. Oh, banyak pertanyaannya. Gimana caranya supaya saya bisa ini ya? Oke. Oke, ini yang pertanyaan pertama dulu ya, Madeline ya. Mengenai SNDikti 2023 yang baru, pertama tentang SKS, memang di SNDikti 2023 yang baru itu S2 itu 30 dari 36 menjadi 54 SKS. Terus kemudian ada lagi yang persyaratan tidak harus ya, jadi bukan wajib dan juga membatalkan, tapi tidak harus publikasi untuk yang S2. Tapi sekali lagi di ITB itu belum dibahas. ITB karena kita PTNBH, tentu saja kita mengacu nanti pada aturan Senat yang pertama, kemudian eksekusinya dari peraturan rektor. Jangan khawatir kalau yang sedang berjalan tidak mungkin aturan itu diaplikasikan pada aturan yang baru diaplikasikan pada yang sudah berjalan, Madeline ya. Jadi tetap 36 SKS, tetap mengikuti SNDikti 2020 karena ada waktu 2 tahun itu sebelum SNDikti 2023 yang baru dilaksanakan. Itu pun ITB karena bersama-sama dengan PTNBH yang lain bisa saja tetap menggunakan yang dipandang oleh ITB itu lebih baik begitu ya. Jadi jangan khawatir, intinya Madeline
Untuk yang apa namanya 36 SKS tetap 36 SKS, untuk kewajiban itu kita mengikuti yang lama ya. Yang kedua, berapa persyaratan jumlah SKS mata kuliah pilihan luar dan dalam untuk S2 Arsitektur alur riset? Ya, Madeline, untuk dalam konteks ini ya, yang dinamakan mata kuliah dalam dan luar prodi sudah blur di MBKM. Jadi tidak ada lagi ya Pak Andri ya. Satu yang pernah Oh, ini pertanyaan mata kuliah pilihan S2 ya dia. Oke. Sebenarnya sepemahaman saya tidak ada pembedaan ya mata kuliah dalam atau mata kuliah luar untuk S2. Yang di S1 pun karena adanya MBKM itu jadi blur gitu, bebas ya. Untuk yang ketiga, untuk wawancara, kami yang sudah semester 7 dan sedang mengambil program PSM ini akan diwawancara semester berapa ya Pak? Oke. Ini sebenarnya Madeline ini kan sudah semester berapa ya ini? Semester 7 ya Madeline. Madeline ini masuk kategori PPSM sebenarnya Madeline ya. Jadi yang PISM itu adalah program yang diambil di semester 5. Karena Madeline sudah masuk semester 7 ya, nomenklaturnya bukan PISM tapi PPSM. Sama saja, tujuannya adalah menyelesaikan S2 dalam waktu kurang dari 6 tahun ya. Jadi untuk jawaban nomor 3 ini nggak ada wawancara lagi kan, Madeline sudah melaksanakan ya, sedang dalam proses untuk nanti setelah lulus S1 langsung S2. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Fauzan 154210022 angkatan 2021 ya. Apakah terdapat kuota dalam fast track ini? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Sejauh ini kami belum ada kuota di beberapa prodi. Setidaknya itu yang muncul di rumusan dari proposal PISM ya. Jadi angkatan 2021 sekarang berarti semester 5 ya. Supaya cepat jawabnya, Fauzan, sementara ini tidak ada kuota. Sementara ini ya, tadi disampaikan Pak Nur Rahman misalnya, yang jelas persyaratannya harus dipenuhi ya, IPK, kemudian semua mata kuliah PPB sudah lulus, kemudian nanti ada semacam seleksi di prodinya masing-masing ya. Anda milih prodi S2 mana, nanti itu ada seleksi sedikit lagi gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian untuk Kana Unsa ya 154210006 ingin bertanya mengenai bagian seleksi berkas dan persyaratan itu apa saja berkas yang harus disiapkan atau hanya transkrip nilai ya. Untuk Kana ya untuk Kana seperti yang tadi kami sampaikan, sebenarnya untuk yang calon peserta PISM praktis yang akan dilihat adalah transkrip ya. IPK minimal 3, kemudian tidak ada mata kuliah PPB yang nyangkut gitu ya. Nanti persyaratan yang lebih detail di setiap prodi S2 dapat dilihat di website yang tadi saya sampaikan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, apakah mahasiswa semester 5 ini dapat mendaftar? Nah, tadi tergantung S2-nya ini karena ya. Karena untuk S2 PWK itu baru akan menerima tahun depan ini. Tapi karena ya, kalau Anda tahun depan itu sudah masuk semester 7, Anda bisa ikut yang fast track ya. Yang namanya PPSM, bukan PISM, PPSM. Ya, kalau Anda memang berniat ingin meneruskan S2 di ITB, ya, Anda masih dapat ikut yang PPSM ya. Nah, ini tadi kayaknya terkait dengan pernyataan Pak Petrus tadi ya. Anugrah ya, Ambia 154210095. Izin konfirmasi berkaitan dengan transisi kurikulum di PWK. Apakah angkatan 2021 yang saat ini di semester 5 bisa mengikuti PSM ini dan langsung mengintegrasikan mata kuliah S2? Mungkin jawabannya untuk yang S2 PWK belum bisa ya.
Karena untuk yang S2 PWK, karena akan bersama-sama dengan program studi S1 PWK akan melaksanakan full kurikulum baru di semester ganjil 2024-2025, maka Anda nggak bisa ikut yang PISM, tapi Anda ikutnya yang PPSM, ya, yang semester 7 diambilnya. Yang kedua, bagi mahasiswa yang mengikuti program beasiswa dengan durasi kuliah reguler, misalnya KIPK, bagaimana skema administrasi dan keuangan? Nah, ini pertanyaan penting. Saya belum bisa menjawab, tapi intinya saya bisa jamin bahwa nanti masalah administrasi dan keuangan kita segera tanyakan ke SPS, ya. Karena dari ITB-nya sendiri, PISM itu BPP selama 1 tahun di S2 itu sama dengan yang Anda bayar di S1. Pada intinya begitu, ya. Nah, ini Anda udah jawab sendiri ya. Untuk yang sudah tingkat 5 artinya mengikuti PPSM ya, betul ya, ya betul. Jadi intinya rekan-rekan yang di Cirebon juga ya, intinya sebenarnya ITB ini kan ingin meningkatkan intake mahasiswa S2 dari mahasiswa S1 sendiri. Sekarang di ISM maupun juga di PPSM, di SKPPK sendiri kita sudah membuka non-linear atau semi-linear ya. Anda bisa S1 PPK, S2 PPK atau menyeberang ke disiplin S2 yang lain. Gitu ya. Ya. Untuk yang pertama sebenarnya udah bisa di semester 5, Pak. Semester 5 ini bisa. Jadi mereka yang ingin ikut PISM mendaftar sebelum tanggal 15 September. Di semester ini. Sudah bisa dibuka dari TB. Ya. Sudah bisa. Bisa, Pak. Karena mulai semester 5 kami sudah ada. Oh, oke. Oke, berarti saya koreksi ya, Anugrah Ambia dan rekan-rekan yang di sini. Yang sekarang semester 5 berminat untuk PISM dan merasa IPK-nya memenuhi syarat dan seterusnya memenuhi syarat, sudah mantap begitu ya. Anda bisa segera mendaftar ke prodi S2 yang diinginkan. Benar ya, Pak Adiwan ya? Yang semester 5, Pak ya? Ya, Pak. Jawaban Anugrah Ambia. Ya. Karena kalau tingkat 5 saya bilang nggak. Semester 5, Pak. Oh, Pak. Oh, tingkat 5, ya ya. Tingkat 5 sudah lulus. Ya kan, Pak Suherman. Aduh. Siap. Atur nuhun. Begitu ya, Anugrah ya. Jadi Anugrah kalau Anugrah semester 5 bisa ambil PISM ya. Tapi jangan lupa ya rekan-rekan ya, periode PRS itu paling lambat tanggal 15 September ya. 12 sampai 15 itu PRS ya. Oke, ini sudah habis ya. Dari sini ada pertanyaan? Yang ada di sini? Silakan Anda nanti sampaikan yang tadi di website ya, brosur dan leaflet itu ke orang tua, barangkali ada perkembangan ya. Ya. Yang kan di PSM bayar di S2 itu sama dengan S1. Kalau misalkan di S1 misalkan di semester akhir-akhirnya nurun misalkan. Jadi ikutin yang nurun, Pak. Yang detail itu saya belum bisa jawab ya. Tapi pada intinya bayarnya BPP S1. Berapanya sedetailnya itu kami belum bisa jawab. Nah, ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ya, enggak. Berarti untuk PISM ini ya, di saat mahasiswa yang semester 5 itu udah ngambil mata kuliah S2 ya? Ya, betul. Gimana kalau mata kuliah S2-nya itu bertabrakan? Itu pertanyaan sangat penting dan sangat bagus ya. Jadi begini, di beberapa prodi itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga mata kuliah S2-nya sudah dipilihkan. Jadi kemungkinan bentroknya kecil. Nah, ini kami belum bisa lihat ininya ya. Anda mesti cek juga ya di sini ya. Anda milih mata kuliah, milih prodi S2-nya prodi apa, cek di tabel ini. Di tabel yang ini ya. Kalau ada bentrok, nanti kita akan selesaikan dengan Kaprodi. Maksudnya kita bicarakan dengan Kaprodi dan dosen pengampu ya. Kita lihat ininya deh.
Pak Aziz, ini sepertinya waktu tim menyusun sudah dengan tabel kurikulum kan ya, mata kuliah ya. Ini contoh saja ya. Nah ini contoh ya, misalnya S2 AR alur riset ya, alur sains. Di semester 5 itu sudah mengambil mata kuliah arsitektur berkelanjutan 6121. Ini mata kuliah wajib. Nah, pertanyaannya apakah jadwal ini nanti bentrok dengan yang S1 misalnya gitu ya. Nah, nanti tentu saja harus kita akan lihat kalau sudah ada yang mendaftar nanti. Apakah nanti karena dari ITB-nya itu mengarahkan begitu ya untuk yang PISM tentu saja dilakukan sebaik mungkin itu secara luring. Tetapi bisa dimungkinkan adanya metode pembelajaran hybrid dan seterusnya. Ya. Oke. Ya, seperti tadi disampaikan Pak Nur Rahman ya, PISM ini sebenarnya cukup berat juga karena di setiap semester Anda ambil kalau di S2 alur sains ini 3 SKS. Di S2 PWK 2 SKS setiap semester tambah mata kuliah S2. Oke. Ada lagi kah pertanyaan? Pak, ya, ya. Kalau kami udah dinyatakan misalkan lulus sebagai mahasiswa PISN, Ya. nah itu berarti ada perubahan di akun CX-nya gitu nggak? Oh enggak, oke. Nah misalnya kan sekarang kan saya misalkan ngambil matkul 22 SKS, Ya. dan di situ mintanya misalkan 3 SKS. Ya. Nah, berarti kan kelewat tuh 25. Ya. Kan di PNS nggak bisa ngambil. Oke, untuk isu itu nantinya akan diselesaikan lewat prosedur khusus untuk yang PISM. Memang ini di luar reguler. Pertama, mahasiswa peserta PPSM, PISM itu kan ibaratnya credit earning. Karena dia statusnya masih 154 atau 152, tapi ngambil beberapa mata kuliah S2. Pertama itu, jadi credit earning. Yang kedua, selama berstatus menjadi mahasiswa S1, untuk PISM ini sebenarnya diberi kelonggaran. 12 sampai 18 SKS S2 bisa diambil di S1. Bisa ya diambil di S1. Tapi lewat skema credit earning. Itu skemanya. Kalau NIM-nya nggak berubah, tetap NIM S1. Kemudian kalau urusan dengan PRS, kemudian pembatasan sebagaimana peserta reguler, nanti itu bisa diselesaikan karena Anda semua program khusus. Gitu. Tapi NIM tetap NIM S1. Sebelum nanti Anda di semester 8, yudisium S1-nya sudah selesai, sudah lulus, nanti semua nilai yang Anda ambil di S1 langsung transfer ke S2. Ya, ada lagi? Jangan khawatir yang urusan administrasi nanti kita selalu bisa diskusi dengan Dirdik. Ya. Pak Andri ada tanggapan? Pertanyaan, Pak. Oh, ya. Jadi bagi mereka yang ikut serta ini masih tanggung jawab Kaprodi S1 ya sebelum mereka NIM-nya berubah ya. Ya betul Pak. Nggak bisa kita lempar ke atas mereka. Oh ya, itu isu yang lain. Jadi semua mahasiswa peserta PPSM, peserta PISM, selama dia NIM-nya masih S1, menjadi tanggung jawab dan dosen wali S1. Ya. Jadi ini perlu juga kami sosialisasikan ke dosen-dosen wali S1 sebenarnya. Ya, enggak? Ya kan? Nah. Ya. Oke Pak, mulai Pak. Kalau misalkan masuk nih PSN Pak, tapi mungkin di semester 5, semester 6, semester 7, 8 itu ada cuti atau semacam itu Pak. Oke. Jadi gimana Pak? Apakah hangus atau bagaimana? Nah, pada prinsipnya itu mengikuti yang standar reguler. Kalau cuti ya berarti Jadi prinsipnya gini. Sesuai standar SNDT yang kita pakai ya 2020 kan S1 itu maksimal 7 tahun, S2 itu maksimal 4 tahun gitu ya. Jadi kita mengikuti frame itu aja. Kalau cuti ya nggak ngambil mata kuliah sama sekali. Intinya begini, kalau cuti itu Anda didaftarkan sebagai mahasiswa non-aktif di PD Dikti. Jadi non-aktif ya, nggak ngambil mata kuliah apapun, nggak nabung mata kuliah gitu, nggak. Tapi benar-benar nggak ngambil gitu. Kalau cuti ya, kalau namanya cuti. Masih tetap
masih masuk ke program ya Pak? Oh, kalau masalah itu iya masih tetap masuk program, kecuali kalau ada force majeure atau apa gitu ya, yang kita tidak inginkan ya. Ada lagi barangkali yang kurang jelas? Tentu saja kalau ada apa-apa yang kurang jelas, Anda bisa tanya ke para kaprodi ya. Nanti kami akan sampaikan ini juga ke para dosen wali ya. Ya. Oh, kamu di belakang ya. Silakan. Ya. Ya. Kemudian jika sampai mendaftar tapi kemudian saya memilih untuk cuti kuliah gitu Pak. Berarti apakah saya masih tetap memiliki masih tetap mengikuti program PSM saya atau menjadi mahasiswa magister? Ya, pertama mungkin alasan cutinya ya. Cutinya kenapa gitu? Kenapa mesti cuti 1 semester? Kalau cutinya alasan kesehatan atau apa, tentunya kita akan bersurat ke SPS. Intinya adalah PSM ini S1 S2 maksimal 5,5 tahun kalau di kita, atau mayoritas 5 tahun. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikannya karena alasan cuti, tentunya nanti akan dipilah-pilah tuh cutinya kenapa, gitu ya. Karena pasti akan extend durasi belajar, ya, gitu ya. Ya. Ada lagi, Kak? Yang dari Cirebon, adakah pertanyaan? Rekan-rekan dari Cirebon, kameranya benar. Oh iya, ya. Oke, Anda semua selalu bisa melihat informasi di website ya. Di situ Anda bisa download leaflet dan brosur. Ada 7 mata kuliah S2 yang sudah tim SAPPK ini rumuskan terkait dengan program PISM. Silakan disimak baik-baik. Tentunya ini semua perlu pertimbangan ya, perlu pertimbangan yang sangat berat itu karena akan lebih berat ininya. Anda bayangkan mulai dari semester 5 Anda lebih berat begitu. S1 saja tanpa S2 sudah berat, semester 5, semester 6 ya, apalagi ditambah mata kuliah S2. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Kalau tidak ada, kita sudahi ya acara sosialisasi ini. Silakan disampaikan juga informasi ini ke rekan-rekan Anda barangkali yang belum sempat hadir ya. Dan silakan sampaikan websitenya, begitu nanti rekaman ini juga akan disampaikan di website. Bapak Ibu dosen, apakah ada hal yang perlu disampaikan yang lainnya? Oh, Pak Doni, PTA sudah? Oh, ya. Baik, kalau begitu rekan-rekan di Cirebon ya, kita akan sudahi acara sosialisasi PSM. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan setidaknya memberikan gambaran yang cukup jelas sebagai awal ya. Anda semua akan, baik yang angkatan baru masuk semester 3, baru semester 5 ya, supaya Anda punya pertimbangan dalam memutuskan apakah nanti Anda berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti PSM. Baik. Demikian ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen, terima kasih kehadirannya. Kita sudahi acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan semangat.